الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadrat al-muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Al-Kiram Kiai Abdullah dan juga para asatid lainnya, para ustadzah lainnya yang berada pada majelis ini, dan tak lupa para hadirin yang kami banggakan. Semoga lantaran istiqomah kita datang kepada majelis ini memberi syafaat, memberi maghfirah, memberi lantaran kepada kita supaya bisa wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dalam kitab maulidnya yang bernama Maulid Diyaul Lame. Beliau berkata, "Fawallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Ainal muhibbu na alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana." Sungguh tidaklah disebutkan nama kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup, manusia paling istimewa, kecuali di hatinya ada getaran, ada setrum, terpanggil hatinya untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainal muhibbuna alaihim, di manakah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana cintanya ini utuh, zahir, batin. Beliau orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara utuh, secara komplit. Maka ketika seorang ini disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia bersolawat, sallu ala nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, yang mana surat tersebut biasa disebutkan pada permulaan sholawat, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Inna yakni harfu taukid wa nasbin, bermakna sesungguhnya. Seperti contoh, Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri. Ketika Zaid berdiri, ya sudah, nggak ada kabar yang istimewa. Akan tetapi ketika sebelum lafaz Zaid ini ada lafaz inna, lafaz taukid yang menguatkan, maka sesudah lafaz inna ini ada kabar yang dahsyat. Inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid itu telah berdiri. Lah, maka Allah Subhanahu wa taala mendahului pada ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Yusollu ini pakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi.
ketika memakai fi'il madhi telah bersolawat para Allah dan malaikat telah bersolawat. Kalau sudah bersolawat berarti ya sudah selesai. Tapi ayat tersebut memakai fi'il mudhari' yang menunjukkan ya dulu ala bi zamanin hal wa istiqbal, yakni istimror, terus menerus, zaman sekarang dan yang akan datang. Yusollu para Allah dan para malaikat ini selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusolluna ala nabi. Kenapa ala nabi bukan ala Muhammadin? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebelum lahir, sebelum jasadnya berada pada dunia ini, Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi. Maka berkatalah Nur Nabi Muhammad, kuntu nabiyan wa adam bainal ma' wa tin. Sesungguhnya saya ini sudah menjadi nabi dan Adam masih antara air dan tin. Dan apa tin itu? Lemah, tanah. Artinya Nabi Muhammad, Nabi Adam sebelum diciptakan, Nur Nabi Muhammad ini sudah menjadi nur nubuwah. Shallu ala nabi. Maka bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Salawatnya Allah kepada Nabi, yakni memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Berupa apa? Berupa keistimewaan kepada Nabi Muhammad yang tidak dimiliki semua makhluk. Loh, kan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi rahmat kepada semua. Wa rahmati kulla syai'. Lah, rahmat Allah itu bermacam-macam. Wa rahmati kulla syai' berarti rahmat Allah juga pada seluruh makhluk. Orang yang enggak Islam dapat rahmat, orang kafir dapat rahmat, orang Yahudi dapat rahmat, musuh-musuh Allah dapat rahmat. Itu rahmat yang umum. Terus ada lagi rahmat yang khusus, wa yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan rahmat yang khusus ini rahmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang soleh. Akan tetapi rahmat kasih sayang yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat keistimewaan yang tidak dimiliki semua makhluk. Sallu ala nabi. Maka suatu ketika Nabi Adam mempunyai kesalahan dalam surga dan diberi sanksi ke dunia, salah satu doanya Nabi Adam yakni Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Lalu bertanya Allah, dari mana kau tahu bahwa Muhammad adalah kekasihku? Nabi Adam berkata, tidaklah salah satu orang yang istimewa kecuali nama orang tersebut disandingkan dengan namamu, Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Adam ini melihat di Lauhul Mahfuz itu nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Allah bersandingan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam berpikir, tidaklah seseorang yang disandingkan dengan zat yang Maha Esa kecuali orang tersebut adalah orang istimewa. Maka Nabi Adam berdoa melalui wasilah nur nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Apa solawatnya para malaikat kepada Nabi? Yakni memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, yakni beristighfar. Loh, berarti Nabi Muhammad ini memiliki dosa. Kok sampai malaikat ini memintakan ampunan kepada Allah? Tidak.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad maksum, sudah terjaga. Liyaghfirullah lakal. Wah, lupa. Nabi Muhammad dosanya yang akan datang dan sebelumnya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beristighfar itu tidak selalu dengan kesalahan. Contoh, jenengan sholat pakai celana, pakai baju, nggak pakai kopiah sholat. Sholat ini hal yang bagus apa enggak? Hal yang bagus. Satu hari jenengan sholat, lalu besoknya jenengan sholat lagi, tapi jenengan sholat pakai sarung, pakai kopiah, pakai serban. Lah, sholat jenengan hari ini dan hari kemarin lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang hari ini, karena jenengan pakai sholat pakai sarung, pakai serban, pakai kopiah, karena biadab. Lah, sholat jenengan yang hari ini lalu jenengan beristighfar, mengistighfari sholat yang kemarin, itu adalah salah satu istighfar yang dilakukan tidak karena dosa. Jadi karena dua hal kebaikan yang lebih tinggi salah satu hal tersebut, maka yang kemarin diistighfari, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu jenengan besok sholat lagi, sholat dengan siwak. Jenengan semarap hadisnya, rakaataini bisiwak khairun min sab'ina rakaatan. Nah, 2 rakaat, sholat 2 rakaat memakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lah, siwak itu nggak harus pakai kayu arok. Siwak pakai, jenengan pakai bajunya itu nggak apa-apa. Siwak diniati siwak bittiba sunnati Rasul, dapat pahala. Pahalanya 70 rakaat, lebih baik 70 rakaat dengan tanpa siwak. Ganjaran orang sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lalu jenengan mengistighfari sholat yang sebelumnya itu tadi, yang tidak pakai siwak. Akhirnya besoknya jenengan sholat lagi, jenengan berjamaah. Yang mana berjamaah, sholat berjamaah ditikelkan, dilipat gandakan 27 pahalanya daripada orang yang tidak sholat jamaah. Terus menerus seperti itu. Maka istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW adalah meminta ampunan supaya apa? Supaya derajat Nabi Muhammad selalu ditinggikan, diangkat. Itulah yang para malaikat niatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seperti tadi, seperti doa tadi pembukaannya kan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sudah benar. Karena apa? Karena istighfar itu tidak selalu terkait dengan dosa, yakni untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang mukmin, hai orang-orang muslim, bersolawatlah setelah Allah dan malaikat bersolat, maka bersolawatlah kalian semua para manusia kepada yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan kirimlah salam dengan adab, dengan indah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa salawat manusia kepada Nabi Muhammad? Yakni berdoa, berdoa kepada Nabi Muhammad. Terus doanya apa? Doa supaya Nabi Muhammad dapat rahmatnya Allah? Tidak, karena sudah jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sohibul rahmat ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu doanya manusia umatnya kepada Rasulullah ini apa? Supaya agar Rasulullah dimasukkan surga? Tentu tidak. Karena apa? Tidak dibuka pintu surga kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Shallu ala Nabi. Lalu apa doanya? Yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawatku kepada nabimu. Jadi umat kita ini meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Nabi. Karena apa? Karena kita kalau sampai kepada Nabi tidak akan bisa. Maka kita Allahumma, duh pangeran ingsun, nek makna Jawane gitu ya. Duh pangeran, ya Allah, sampaikanlah salawatku kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagai lantaran itu kepada kita sebagai wasilah, maka tidak ada hal yang lebih bagus kecuali hal yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya. Maka kita meminta kepada Allah untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami muliakan, terakhir maka melalui salawat, melalui mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, semoga kita selalu memiliki i'tiqad, memiliki batin, memiliki hati yang bersambung kepada Nabi Muhammad, memiliki mahabbah, cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Maka seperti kita lihat paman Nabi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah syahidi syuhada, ini memiliki nilai yang mulia, memiliki nilai yang tinggi karena punya hubungan, punya mahabbah kepada Rasulullah. Akan tetapi kita lihat Sayyidina Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun beliau ini keluarga Nabi, tetapi dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada nilainya. Shallu ala Nabi. Jadi penting kita memiliki hati, memiliki cinta, memiliki hubungan khusus kepada Rasulullah. Seperti juga Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini bukan hanya pembantu tapi budak. Pada waktu itu adalah budak. Budak itu orang yang bisa diperjualbelikan. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah selesai pada Isra Mi'raj, Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal. Ya Bilal, apa amalanmu sampai suara sandalmu terdengar di arsy Allah, terdengar di surga Allah? Maka Sayyidina Bilal menjawab, saya setiap sehabis wudhu melakukan sholat 2 rakaat. Melakukan sholat 2 rakaat. Lah, kalau sesudah wudhu melakukan sholat 2 rakaat, kita semua pasti bisa. Tapi kenapa Sayyidina Bilal memiliki keistimewaan? Karena dalam hati Sayyidina Bilal ada wajah Nabi Muhammad, ada nur nubuwah Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan setiap amal Sayyidina Bilal adalah amal yang istimewa. Karena apa? Karena hati Sayyidina Bilal yang selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka surga berkata, istaqotil jannah. Nabi Muhammad berkata, surga merindukanmu ya Bilal. Masya Allah. Ketika doa ini dilantunkan dari orang yang dicintai Allah, maka Sayyidina Bilal pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhirah fil jannah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, sebisa mungkin kita memupuk
menanam, selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul melalui kebaikan, melalui pengajian-pengajian seperti ini, melalui jamaah seperti ini. Semoga lantaran kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita diberi bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Menawi enten perkataan yang kirang tepat, kirang langkunge nyuwun agungipun pangamboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.